Jadi menurut saya, pertama selamat kepada Pak Presiden Prabowo dan pemerintah yang dimotori oleh Pak Menko Erlangga Hartarto. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya. Yang pertama, angka 19% itu jauh lebih bagus dari 32% sebelumnya. Tapi kita mesti ingat juga, Uni Eropa aja mendapat tarif 30%, Cina 30%, Meksiko 30%, Kanada 35%. Juga Vietnam yang hubungannya baik dengan pemerintah Amerika Serikat pun itu 20% di atas kita. Banyak yang menanyakan, kenapa tidak 10% seperti Inggris atau seperti Singapura? Itu disebabkan karena Indonesia itu surplus dengan Amerika 18 miliar dolar, kalau mereka itu defisit. Jadi saya rasa itu udah sangat bagus. Dan yang paling penting ialah dalam negosiasi kita harus memikirkan bukan hanya yang mereka dapat, tapi apa yang kita dapat. Nah, ini dampaknya seperti apa? Nah, yang paling penting adalah kita ketahui bahwa tenaga kerja kita bisa bertambah. Kenapa bertambah? Karena sekarang ini kan yang besar kita melakukan ekspor terhadap Amerika, yaitu menggunakan tekstil, garment, alas kaki. Nah, itu totalnya sampai 3 miliar dolar setahun. Nah, jadi jumlahnya banyak. Dan jumlah yang kerja di industri tekstil dan garment juga tidak sedikit, sampai 4 juta orang. Kalau alas kaki itu bisa 1 juta. Jadi kalau misalnya kita mendapat tarif lebih kompetitif, harusnya lapangan kerja bertahap bisa bertambah. Selain dari perdagangan, ada juga investasi. Dengan Indonesia berinvestasi di sana, bagian di Louisiana maupun juga investasi di tempat yang lain, pasti akan ada reciprocity atau kebalikannya, terutama di bidang mineral kritis yang kita punya banyak. Banyak yang menanyakan, dengan pemerintah Amerika ingin sekali mendapatkan mineral kritis seperti copper, zinc, nikel, apakah akan terus diolah di Indonesia atau tidak? Jawabannya tentu akan terus diolah di Indonesia, karena Indonesia sudah masuk era hilirisasi sejak 10 tahun yang lalu. Kementeriannya saja sudah ada, satgasnya sudah ada, dan yang paling penting, bagaimana Indonesia selalu mengolah, membuat nilai tambah dari setiap ekspor ke Amerika dan ke tempat lain. Dan yang kedua, mereka menanyakan, kalau Amerika mengirim banyak sekali, ya tentunya barang-barang secara bebas, tanpa tarif ke Indonesia, apakah artinya akan banjir dan tidak kompetitif? Menurut saya belum tentu, karena pada ujungnya yang menilai adalah konsumer atau pelanggan, ya kan? Nah, ini tentu kita mesti jaga di imigrasi, lalu juga di bea cukai, supaya semuanya ini tetap teratur. Tidak ada barang-barang yang ilegal, bukan saja dari Amerika, tapi dari tempat-tempat lain juga. Yang terakhir, Indonesia akan untung atau tidak? Nah, sekarang kan gini, kita punya perdagangan dengan Amerika itu 40 miliar dolar. Kita 28 kirim ke Amerika, Amerika kirim 12 miliar dolar. Nah, siapa tahu 40 miliar dolar itu total bisa menjadi 80 miliar dolar dalam waktu 5 tahun. Dan kalaupun balance atau seimbang, 28 kita menjadi 40 miliar dolar. Jadi artinya Indonesia ikut beruntung dalam upaya ini. Saya rasa di tengah-tengah kita lagi bersyukur ditandatanganinya secara prinsip janjian dengan Uni Eropa, kita mendapatkan berita bagus dari Amerika, walaupun masih tunggu detailnya sebelum Agustus 2, ini bagus. Nah, Kadin balik ke Indonesia ingin melihat apa nih manfaatnya buat kita semua dari sisi investasi, perdagangan, dan tenaga kerja. Tunggu tanggal mainnya.